barometer kedewasaan rohani. Yang kedua, tidak fokus kepada diri sendiri. Bedakan orang dewasa dan kanak-kanak. Orang dewasa itu udah ngerti tanggung jawab. Orang yang dewasa itu ngerti kata berkorban. Perhatikan anak kecil. Anak kecil tuh lebih egois, lebih fokus pada diri sendiri. Yang penting dia kenyang, yang penting dia senang, main game, gak peduli sekitarnya. Apakah Anda di rumah pernah lihat anak-anak atau mungkin Anda sendiri kalau udah main game lupa dengan orang-orang di sekitar Anda, lupa bersihin kamar, lupa bersihin rumah, lupa tanggung jawab. Orang jadi dewasa itu dia mulai ngerti tanggung jawab. Dia ngerti prioritas. Dia ngerti dia harus selesaikan dulu tanggung jawabnya. Orang yang dewasa ngerti tanggung jawab. Boleh main, tapi tanggung jawab dulu. Kerjakan apa yang jadi prioritas dulu. Orang yang dewasa ngerti berkorban. Ngorbanin yang gak penting seperti main untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Orang dewasa gak mikir kepentingannya sendiri. Contoh orang tua. Orang tua harus mikirin bahwa dia harus kerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya mungkin seorang mama, dia lelah, tapi dia harus bangun pagi-pagi demi masak, beresin rumah, siapin sarapan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana seorang ayah akan kerja keras tanpa memikirkan dirinya sendiri demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Orang yang dewasa itu gak hanya fokus sama diri sendiri, tapi dia ngerti tanggung jawabnya dan dia bisa berkorban. Orang yang dewasa hati-hati bikin keputusan karena dia ngerti bahwa keputusan yang dia ambil akan berdampak buat hidup orang banyak. Dia nggak hanya asal senang sendiri. Jadi kalau ada orang yang secara usia sudah dewasa tapi ngambil keputusan sembarangan, dia belum dewasa karena dia hanya mikirin dirinya sendiri. Ada orang-orang yang sudah jadi pelayan Tuhan, melayani di gereja, harusnya sudah jadi pemimpin di jemaat, tapi fokusnya hanya kepada diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Nah, dia belum dewasa dalam iman. Orang yang dewasa iman itu fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan, God-centered, Christ-centered. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan sebagai pelayan Tuhan, orang-orang yang dewasa dalam iman, kita tidak cari keuntungan kita sendiri. Kita juga mikirin kepentingan orang lain, keuntungan orang lain. Ketika kita berdagang, ketika kita pelayanan, kita nggak semata cari keuntungan diri sendiri, tapi kita pikirin orang lain juga. Ketika Anda punya usaha dan Anda punya karyawan, Anda nggak cuma mikirin seberapa banyak keuntungan yang Anda dapat, tapi Anda mau mikirin kesusahan karyawan. Kita nggak bisa cari keuntungan kita sendiri. Kita juga harus mentingin kepentingan orang lain. Ayat 31 jelas menjawab gini, orang yang dewasa dalam iman, dia nggak sembarangan sama hidupnya. Dia yakinkan bahwa apa saja yang dia buat, sampai hal terkecil seperti makan minum, dan bahkan dikatakan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, kata Rasul Paulus, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai kita hanya hebat di gereja, pintar khotbah, pintar doa, tapi di rumah kita mempermalukan Allah gitu. Hidup kita nggak jadi kesaksian buat keluarga sendiri. Kita nggak bisa jadi kesaksian buat anak sendiri, buat pegawai sendiri. Di luar gereja, kita yang tadinya pendeta udah kayak preman misalnya. Jelas, Rasul Paulus mengajar, dalam apa saja yang kita lakukan, kita harus memastikan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Orang yang dewasa iman itu fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan, bukan cari nama besar. Ayat 33 bilang, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Orang yang dewasa iman itu, dia tidak hanya hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia punya tanggung jawab untuk jiwa-jiwa, memastikan hidupnya jadi teladan, bahwa jangan sampai dia jadi batu sandungan, karena Yesus sudah mati buat mereka. Dan sebagai orang percaya, apalagi pemimpin di tengah jemaat, kita harus pastikan orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Apa yang membuat iman kita bertumbuh adalah ketika kita belajar melayani orang lain. Melayani orang lain itu akan membuat kita belajar berkorban. Saya percaya orang yang gak mau melayani gak akan bertumbuh. Ketika kita melayani, kita akan ketemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak perbedaan, dan begitu banyak tantangan. Karena gak semua orang itu mudah dihadapi. Ada orang-orang yang pengen
special request dilayani. Dalam dunia pelayanan, kita akan diproses untuk mengerti, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga akan punya empati, belas kasihan buat orang lain. Nah, di dalam pelayanan yang sering terjadi adalah gini, kita akan mengalami yang namanya gesekan dengan sesama orang percaya, teman sepelayanan. Nah, jangan menghindar, karena kalau tiap kali kita mengalami gesekan, kita menghindar, kita nggak akan belajar apa-apa. Jangan pernah lari dari proses, karena proses adalah baik untuk membuat kita belajar dan iman kita bertumbuh. Gesekan sesama pelayan Tuhan contohnya akan membuat kita bertumbuh, karena itu merupakan pelajaran berharga yang membuka mata kita dan membentuk karakter kita. Ketika kita melayani orang lain, kita akan belajar menghargai perbedaan, diajar untuk mengasihi banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Ketika orang bikin salah sama kita, kita akan dilatih untuk mengampuni kesalahan mereka. Dan bahkan ketika kita melayani, kita diajar untuk berkorban. Kalau kita melayani, tentu kita harus punya motivasi bukan untuk mencari keuntungan. Kita harus berani berkorban. Orang yang dewasa iman, saya percaya pasti punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi diri untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan. Kedewasaan itu nggak bisa dinilai dari seberapa lama dia pelayanan, gelar kependetaannya, pendidikan teologi, atau seberapa besar jemaatnya. Tapi orang yang dewasa, saya percaya gini, dia ngerti kata berkorban, dia ngerti kata memberi, nyata dalam kemurahan hati. Ketika kita melayani, kita akan diuji, apakah kita lebih cinta Tuhan atau cinta uang. Karena Yesus tuh berkata kepada kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, pada Tuhan dan kepada Mamon. Maka dalam pelayanan kita akan diuji, apakah kita lebih mencintai Mamon atau Tuhan. Apakah kita lebih cinta keluarga atau cinta harta. Apakah kita lebih cinta sesama atau kita lebih cinta harta kita. Saya percaya orang yang punya belas kasihan, mereka adalah orang-orang yang dewasa dalam iman. Ketika yang mereka punya juga cuma sedikit, tapi mereka ngerti bagaimana memberkati orang lain. Saya percaya inilah orang-orang yang dewasa dalam iman.